Terus mereka menyampaikan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta, apa yang mereka rasakan. Kemudian saya juga menyampaikan terima kasih atas kerja bersamanya selama ini, dan kita terus akan bersama-sama dan kita lihat 1 bulan ke depan untuk tuntas di Jakarta. Sesudah itu nanti saya sebagai warga Jakarta akan terus menjaga silaturahmi dengan seluruh pimpinan ormas seperti sekarang. Dulu pada tanggal 22 Juni tahun 1945, ketika Piagam Jakarta itu digulirkan, di sana disebutkan bahwa Presiden Indonesia harus pribumi yang beragama Islam. Ditulis. Dan pada saat kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945, kalimat itu masih ada dalam dasar negara Republik Indonesia. Presiden Indonesia tidak boleh keturunan, alias harus asli putra bumi Indonesia tercinta yang namanya Anies Baswedan, yang tidak pernah bekerja, hanya bisa membuat kata-kata dan puisi, tidak bisa menjadi Presiden Indonesia. Kadrun yang biasa ngeyel, yang biasa menjadi setan dunia, diwajibkan kudu bertobat. Tapi kalau mengusung Anies yang dari dulu menang karena politik identitas dan dukungan dari kelompok munafik tukang politisasi agama, Nasdem tahu nggak sih efeknya itu seperti apa? Dia bermimpi ingin jadi presiden. Merasa bahwa kapasitasnya sudah mencukupi, dia beres-beres portofolio. Dia juga terlihat mulai bersih-bersih apa yang dianggapnya patut untuk segera dibersihkan. Dia ingin terlihat pantas. Namun, pantaskah? Anies Baswedan temui Habib Rizik hingga Panglima TNI atas dorongan Nasdem. Partai Nasdem mengaku mendorong Anies Baswedan menemui sejumlah tokoh seperti Habib Rizik Syihab hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa beberapa waktu lalu. Pertemuan Anies Baswedan dengan Habib Rizik dan Panglima TNI dilakukan setelah dideklarasikan sebagai bakal Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Dia mengatakan upaya Nasdem mendorong Anies tersebut adalah bentuk membangun kedekatan dengan komponen lain anak bangsa. Kendati demikian, saat disinggung apakah langkah Anies bertemu Jenderal Andika adalah bentuk pendekatan Anies kepada bakal calon wakil presiden yang bakal dipinang, Hermawi belum mau membeberkan. Walkot 2 ronde, gubernur 1 kali, presiden 2 jabatan, masih digugat soal ijazah dungu. Bodohnya orang-orang yang menggunakan isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Banyak banget orang-orang yang berkuar-kuar seperti orang gila saat mengomentari isu kemungkinan ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Kita melihat orang-orang seperti ini merupakan sosok yang otaknya nggak aktif dan gobloknya bukan main. Kebanyakan di antara mereka adalah kaum pendukung Anies Baswedan yang kalau bicara selalu kelihatan bodohnya menembus langit. Selama ini kita melihat rekam jejak Presiden Joko Widodo yang menjadi 2 periode wali kota, 1 periode gubernur DKI Jakarta dan 2 kali presiden. Lalu dianggap ijazahnya palsu saat semua karir politiknya sudah lewati begitu banyak jabatan. Kadang-kadang saya mau ketawa sampai keluar sesuatu di celana. Ya, saya sebenarnya nggak tahu isu ini mau dibawa kemana oleh mereka. Apakah mereka punya taktik politik tersendiri atau memang murni bodoh saja? Kalau ada strategi untuk jatuhkan Presiden Joko Widodo, isu sertifikat ijazah palsu ini sepertinya merupakan isu paling rocky gerung yang pernah diutarakan dan dimunculkan oleh orang-orang pendukung Anies Baswedan ini. RG-nya lagi, kita melihat bahwa ada Amin Rais yang ikut-ikutan memamerkan ijazahnya S3 di Amerika. Bukannya merasa malu karena tidak pernah masuk ke dalam pemerintahan, dia malah bangga-banggakan sertifikat yang menunjukkan gelarnya itu. Saya kira Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang seharusnya sudah pasti memiliki keabsahan pendidikan di negara Indonesia. Banyak banget orang-orang yang gampang dibodoh-bodohi oleh isu murahan seperti ini. Saya kira memang seharusnya kita paham bahwa isu ini adalah isu receh. Mau mengangkat Anies Baswedan tapi ternyata caranya menginjak kepalanya orang. Lucunya bahkan sampai masuk ke persidangan loh.
Heran saya sama penegak hukum yang juga mau-mau saja ikutan main seperti itu. Terlalu banyak orang bodoh di negara Indonesia ini. Sekaligus terlalu sedikit orang-orang yang mencintai bangsa ini. Sudah waktunya Indonesia terbebas dari kebodohan-kebodohan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, di mana otak mereka sampai-sampai menggugat Presiden Joko Widodo soal ijazah palsu. Buat apa Amin Rais sekolah tinggi-tinggi sampai ke Amerika, ternyata ujung-ujungnya hanya sibuk ngurusin Presiden Joko Widodo yang sudah malang melintang dengan rekam jejaknya yang begitu mentereng. Apa yang menjadi tujuan mereka sebetulnya ya? Apa yang ingin gagah-gagahan dan ternyata karir politiknya hancur lebur berantakan? Apa ini murni curahan kebodohan yang mereka kerjakan karena otak mereka sudah somplak? Kenapa nggak kritik Anies Baswedan saja yang punya gelar tinggi di luar negeri tapi ngurus kota kayak sampah? Bahkan Anies Baswedan menjadi sampah politik itu sendiri. Keberadaan mereka ini bukan hanya duri dalam daging, tapi sudah lebih ke arah ancaman dan propaganda politik. Saya membayangkan punya seorang dosen yang pintar sekali mengajar. Beliau memberikan banyak sekali wejangan-wejangan, juga memberikan karir bukti bahwa beliau adalah orang yang bukan sembarangan. Lalu mendadak ada yang menggonggong dan mengatakan bahwa dosen kami ini ijazahnya palsu. Kira-kira reaksi mahasiswa apa? Kalau saya sih bagian dari mahasiswa cerdas akan ketawa saja. Gak tahu deh kalau mahasiswa yang belakangan ini selalu memuji-muji Najwa Shihab dan Rizik Shihab. Saya kira jika isu ijazah ini diteruskan, justru membuktikan bahwa mereka hanya menggali kuburnya sendiri. Lalu kemudian mereka dengan bangganya masuk ke kuburan yang digali oleh mereka sendiri. Dan mereka mati lemas dengan kebodohan-kebodohan yang mencekik leher mereka. Dan mungkin di sini sejarah kenapa orang kalau meninggal punya mimik ketawa, ya karena mereka bodoh. Jokowi serius beri pesan kepada Golkar, Nasdem pun terdiam. Di media sosial ada banyak orang yang share video di mana Surya Paloh yang terlihat berusaha memeluk Jokowi tapi ditepis oleh Jokowi di acara HUT ke-58 Golkar. Video utuhnya tidak ada hanya berupa potongan video, tapi sekilas memang ada kesan Jokowi enggan dipeluk, entah saya yang salah memaknai atau tidak, tapi banyak yang berpikiran sama dengan saya. Seolah ada kode dari Jokowi, bahkan Nasdem sudah memilih berseberangan demi mengusung Anies. Jadi ada baiknya jaga jarak saja. Kalau bicara sikap negarawan, jangan melemparkan ke Jokowi, tanyalah Nasdem kenapa memilih banting setir, karena malah menjadi seperti duri dalam daging. Kode berikutnya adalah sebuah pesan kepada Golkar. Dia mewanti-wanti Partai Golkar agar tidak sembrono mendeklarasikan calon presiden untuk Pilpres 2024, sebab Indonesia merupakan negara besar. Jokowi yakin Partai Golkar tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden yang akan maju di pemilu 2024 mendatang. Apalagi Partai Golkar adalah partai yang sudah matang dan mempunyai pengalaman malang melintang selama 85 tahun berdiri. Golkar juga sudah banyak makan asam garam perpolitikan Indonesia. Jokowi juga mengingatkan agar penentuan capres dan cawapres harus melalui pertimbangan yang matang. Semua aspek harus diperkirakan secara detail. Terdengar seperti sentilan telak kepada Nasdem, bukan? Jokowi meminta agar berburu-buru deklarasi capres, tapi Nasdem dengan segala niatnya dengan cepat mengusung Anies sebagai capres. Ada kepentingan mendesak yang membuat Nasdem cepat-cepat mengusung Anies. Kalau orang awam melihatnya, ini adalah tanda nafsu politik yang sangat besar. Saking tak tahan, etika-etika politik pun ditabrak. Mirip dengan Anies yang suka menabrak aturan demi memuaskan manuver politiknya. Dari sini saja sudah terdengar jelas kalau Jokowi tidak terlalu setuju dengan langkah yang dilakukan Nasdem saat ini. Apalagi sejak mengusung Anies, Nasdem menjadi agak ugal-ugalan. Lewat Zulfarlindan, dia membabi buta menyentil pihak lain, sembarangan bikin statement dan membuat perdebatan sengit hingga akhirnya ditindak tegas untuk sementara. Kalau dalam bahasa formal versi saya, jangan buru-buru pilih capres. Waktu masih banyak dan panjang, apalagi buru-buru pilih capres yang tidak bisa kerja tapi cuma jago tata kata. Negara ini bukan seperti bisnis kecil atau UMKM yang bisa dipimpin siapa saja. Indonesia adalah negara besar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Butuh pemimpin yang mumpuni, bukan pemimpin asal-asalan jualan janji manis dan kata-kata indah. Apalagi yang di belakangnya adalah elit-elit dari wajahnya sudah tidak sabar untuk berjaya. Apalagi pemimpin yang didukung oleh gerombolan intoleran yang suka menggunakan politik, agama, dan identitas, bahkan tidak segan mengancam orang lain dengan ayat dan mayat, surga dan neraka. Negara ini sungguh besar, dan kalau dikuasai kelompok ini, maka negara ini dalam bahaya besar. Sekarang saja mereka ngelunjak dan petantang petenteng. Tak terbayang kalau mereka berkuasa, mau jadi apa negeri ini?
Warisan seperti apa yang akan diberikan kepada generasi berikutnya kelak? Jokowi diyakini akan memberikan rekomendasi mengenai siapa calon yang akan menjadi penerusnya kelak. Tapi tidak dalam waktu dekat, Jokowi tetap menjadi tokoh sentral. Meski tidak lagi ikut pilpres, pendukungnya siap menunggu kemana arah Jokowi pergi, mereka akan ikut. Yang jelas bukan Nasdem, apalagi Anies. Mereka sudah menjadi antitesis Jokowi, bagai air dan minyak, bisa menempel tapi tidak bisa bersatu. Nasdem memilih jalan yang berbahaya, syukur-syukur tidak terjatuh, jangan sampai terjatuh. Begitu terjatuh, Nasdem jatuh sendiri. Tidak ada yang menolong, bahkan Nasdem berpotensi dikucilkan seperti PKS jika nekat memainkan politik yang ugal-ugalan. Jokowi memberikan sinyal kepada Paloh dan juga kode keras kepada Golkar. Jokowi tampaknya serius, tidak main-main dengan statement ini. Negara ini bukan negara supil, salah urus, apalagi kalau pemimpin tidak becus bisa bubar negara ini. Bagaimana menurut Anda?